Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Lagi bahas soal apa ini ya? Ini saya angkat nih, Yesus berdoa kepada Allah. Artinya Yesus bukannya Allah berdoa. Di Quran kan Allah berdoa ya. Silakan guru. Buat narasi nih. Udah diam Bang Farid, diam. Iya, jadi gini Saudara Maliaki. Allah Subhanahu wa taala itu mau berdoa kepada dirinya atau mau berdoa kepada siapa yang Anda ingin narasikan? Kan ada ayat Al-Quran itu yang berkata Allah dan malaikat bersalawat pada Nabi. Oh, bersalawat itu artinya memuji kan? Memuji, kemudian memanjatkan pujian. Boleh kita buka ayatnya? Boleh, silakan. Enggak, Bang Sum aja yang buka. Saya tidak tahu di mana ayatnya. Coba. Nggak usah bohong lah Suma. Maksud saya, nggak tahu. Dalilnya Allah berdoa itu saya nggak tahu. Di mana ada Allah berdoa? Seharusnya Allahumma malaikatahu yusalluna alai nabi. Itu bunyinya. Dia bersalawat kepada Nabi, artinya memuji Nabi. Iya, dari kata apa dasarnya? Iya, saya tahu. Yusallu. Terus sama ketika saya menarasikan gini. Ketika kemudian kata mandi pada bayi, mandi pada anak-anak, dan mandi pada orang tua itu sama nggak? Padahal sama-sama kata mandi. Ini masalahnya Tuhan dan kegiatan yang dilakukan adalah doa. Sabar dulu. Sabar dulu. Ketika bayi mandi dengan orang dewasa mandi, apakah sama? Muatan cakupan kata mandi itu ketika yang mandi bayi dan yang mandi orang dewasa, apakah cakupannya itu sama? Itu dulu sama kita selesai. Sama. Kalau bayi mandi, yang mandikan siapa? Bukan soal yang mandikan siapa. Enggak. Ini masalah mandinya. Ini kita berbicara mengenai mandinya itu loh. Enggak, kamu salah menginterpretasikan kata mandi. Mandi bayi dengan mandi yang anak-anak dan mandi dewasa, semuanya adalah mandi. Itu kegiatannya. Itu kata kerjanya, mandi. Pada saat mempraktekkan di dalam ayat Al-Quran itu, itu sama-sama malaikat dan Allah melakukan kegiatan yang sama, yaitu salunna alai nabi, ya kan? Nah, ini salunna ini apa? Itu yang perlu jujur. Mantap kali lah. Nah, sekarang begini. Kalau bayi mandi dengan orang tua yang mandi, sama-sama mandi nih, sama-sama mandi. Apakah cakupan muatan pekerjaan itu sama atau beda? Sama, itu mandi. Kegiatannya mandi. Coba bagaimana caranya seorang bayi mandi sendiri? Entah bagaimanapun caranya, yang pasti mandi, ya, yang pasti mandi, gitu loh. Bagaimana cara bayi mandi? Bagaimana cara bayi ini mandi? Ayo, ini aja kata mandi aja Anda sudah kelabakan gitu loh. Bagaimana cara bayi itu mandi? Bagaimana cara orang sakit mandi yang dewasa? Nah, orang dewasa juga mandi. Cara mandinya orang dewasa adalah memandikan dirinya sendiri. Ini orang sama-sama mandi loh. Tapi ketika bayi, ketika bayi yang mandi, bayi ini tidak bisa mandi sendiri, harus dimandikan. Padahal berasal dari kata mandi, sama itu. Orang sakit berasal dari kata-kata yang sama. Orang tua yang sakit tunggu. Nggak usah kemana-mana kamu. Nggak usah kemana-mana. Diturunkan orang tidak mau belajar. Kamu semua. Baru itu saja kamu udah kelihatan nggak tahu apa-apa. Baru ini loh. Ya udah, jangan diturunkan. Berarti dia pintar. Oke, saya ingin teman-teman muslim di sini duduk yang tenang, biar Saudara Maliaki yang jelaskan ke kita. Silakan. Jangan di mute.
Maliaki, silakan Anda menjelaskan tentang salawat Allah, salawat Nabi, salawat Rasulullah, umat Islam, dan salawatnya para malaikat. Coba Anda jelaskan. Saya nggak mau menjelaskan. Saya ingin kamu yang menjelaskan ayat ini. Anda merasa lebih pintar dari kamu. Anda merasa lebih pintar. Kirain pintar, taunya goblok. Anda merasa pintar dari kami. Coba. Bagaimana Allah mempraktekkan salawat kepada Nabi? Coba satu aja. Ya, saya tidak pusing bagaimana dia melakukan ini. Siapa yang suruh Anda pusing? Siapa yang suruh Anda pusing? Tidak ada yang suruh Anda pusing. Saya cuma, Anda kan mengatakan, saya mengatakan, Bung, kenapa saya minta Anda diturunkan? Karena Anda tidak mau diam ketika saya berbicara. Paham? Saya bukan merasa Anda itu pintar, enggak. Sedikit pun. Malah Al-Quran saya mengatakan Anda itu hewan. Bagaimana mungkin saya menganggap Anda pintar? Enggak. Saya cuma tidak suka kalau saya ngomong, Anda ngomong. Ilmu yang saya salurkan tidak masuk ke otak Anda. Anda dengarkan aja belum tentu masuk. Apalagi Anda ngomong juga. Gini, ketika Anda menarasikan salawat Allah itu adalah Allah berdoa. Nah sekarang coba Anda tunjukkan mana doanya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan ke saya. Silakan. Loh, begitu itu yang tahu hanya Allah. Wallahu alam, gitu loh. Itu jawabannya. Tetapi masalahnya gini, dengar semua. Jangan tertawa terlalu cepat. Di dalam ayat tersebut, malaikat dan Allah melakukan tindakan yang sama, yaitu anak bayi dan orang dewasa sama-sama melakukan mandi. Oke. Ya, jadi Allah berdoa. Allah berdoa. Ya, kan tadi saya katakan sama Anda mandi dengan kalau orang begitu, dewasa dan anak-anak itu beda. Dan Allah mandi. Malaikat dan Allah sama-sama berdoa. Ini dia orang nggak paham. Sekarang begini, Anda menuduh Allah berdoa, betul? Ya. Di ayat itu Quran yang bilang loh, bukan saya. Nah, sekarang mana tunjukkan doanya Allah untuk Rasulullah, mana? Coba tunjukkan. Jadi Al-Quran bohong waktu bilang bukan Al-Quran yang bohong, Anda yang bolot. Allah dan malaikat bersalat kepada Nabi. Jangan gemetaran, santai aja, santai. Jangan gemetaran. Itu Quran bohong. Jangan gemetaran. Santai aja. Sekarang Anda adalah orang yang bukan mengimani Al-Quran, tiba-tiba datang mengatakan Allah berdoa. Tunjukkan satu doa Allah, coba. Pingin tahu aku di mana tertulis Allah berdoa kepada siapa untuk Nabi Muhammad? Coba, pingin tahu aku. Di ayat itu Allah berdoa atau tidak? Mana doanya? Kalau Anda memahami Allah berdoa, mana doanya? Coba. Di surah apa, ayat berapa? Itu Allah yusalluna ala nabi itu di mana ayatnya? Ayo kita buka sini. Cuma nggak usah lari kamu. Oke, Anda menarasikan Allah berdoa. Mana coba doanya? Tunjukkan doanya Allah untuk Nabi Muhammad itu mana? Saya kasihan sama kamu. Kita itu bahas bukan soal doanya, tapi kegiatan melakukan doa. Iya, mana doanya? Begini, saudara, gini, dengarkan ya. Anda itu punya kitab sudah terjemahan bahasa Indonesia. Aduh, nggak usah kemana-mana. Dengar dulu, Bang. Dengarkan ya. Tenangkan jiwamu ya. Dengan dewa Molok yang ada dalam tubuhmu, jangan suruh meronta dulu. Nah, kami umat Islam memahami Quran. Umat Islam memahami. Loh, kenapa sih Anda nggak mau diam? Dengar dulu, Bang. Tunjukkan adabmu bahwa kamu itu manusia, bukan gugup sebagaimana yang Yesus tunjukkan. Iya, kan Yesus mengatakan di luar Yahudi itu gugup. Jangan Anda tampilkan di sini tabiat itu. Oke? Nah, umat Islam memahami kitabnya itu dari sumber original teksnya itu sendiri. Umat Islam memahami ketika Allah bersalawat, Allah memuji. Nah, Anda memahami yang tidak ngerti Al-Quran, Allah berdoa. Saya tunjukkan bukti Allah memuji, Anda tunjukkan bukti Allah berdoa. Ayo, mari, bisa enggak? Saya tunjukkan bahwa Allah memuji Rasulullah, Anda tunjukkan bukti Allah berdoa untuk Rasulullah. Ayo, bisa enggak ini? Supaya kita langsung ke poinnya. Silakan. Kata salat itu apa di situ? Inti kata salat yang di ayat yang saya mau itu apa? Tunggu. Ini saya sudah menjelaskan kepada saudara. Ketika Allah bersalawat untuk Nabi, itu adalah memuji Nabi. Ketika
dengar. Jangan nanti saya suruh Anda i'rabkan, bahas nahwu syaratnya, bahas kata itu, Anda nginuk giginya nanti. Oke, Anda menarasikan Allah berdoa. Tunjukkan mana doanya Allah untuk Rasulullah. Mana? Al-Ahzab 56 ya, sabar. Saya buka dulu. Saya baru dapat. Oke. Kita buka Al-Ahzab 56. Semua yang ada di Komal ini silakan buka ya. Supaya kita pada cerdas, nggak mau dibodoh-bodohin terus sama si Zuma ini. Iya, silakan, Bang. Ayo, kamu buka Zuma supaya kelihatan kamu jantan di sini. Kita bahas itu. Iya, innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Salawat Anda katakan itu adalah doa. Oke. Sekarang tunjukkan bukti bahwa Allah pernah berdoa untuk Nabi Muhammad SAW. Nanti akan saya berikan bukti. Dengar. Tunggu Bang, tunggu. Nanti tolong kasih bukti. Saya juga akan kasih bukti bahwa Allah itu bukan berdoa tapi memuji. Anda buktikan kepada kami Allah berdoa untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW itu di mana? Silakan. Sabar, saya buka dulu ayatnya ya. Iya, silakan Bang. 36 ya. Iya, silakan. Al-Ahzab berapa tadi? 56. Oh, 56. Sekarang doa di mana tertulis Allah berdoa untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan, Bang. Gini, walaupun Anda berkata bahwa Allah tidak ada bukti dia berdoa, tetapi di dalam ayat Al-Qur'an ini di surah Al-Ahzab 56 ini berkata, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna. Salluna itu berkata dari bahasa salat. Salat itu doa loh, Bro. Kita nggak usah bohong-bohong di sini. Doa yang dilakukan oleh malaikat dan Allah bersama-sama. Itu. Nah, ketika malaikat melakukan tindakan yang sama, Allah melakukan tindakan yang sama dengan yang dilakukan oleh malaikatnya, ya. Iya. Menurut Anda itu tidak salah ketika dia berdoa. Apa? Allah berdoanya kepada siapa dong? Begini. Bahasa yang Anda pahami yaitu dari kata apa tadi? Sallu kan? Ya, sallu. Oke, sallu. Apa artinya ini sallu? Sallu itu doa, berdoa. Apa bahasa Arabnya doa? Sallu dari salat. Makanya aku bilang saudaraku, kalau Anda ingin mencaci Islam dengan hanya metode terjemahan, Anda akan kelabakan. Karena sallu itu bukan artinya doa. Sallu itu adalah jelas sekali ketika kita melihat di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40, itu berbeda antara salat dengan doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Jadi antara salat, tunduk, kemudian di sini beribadah atau melakukan satu perintah dibandingkan dengan doa pengharapan itu berbeda. Jadi yang diterangkan dalam surah Al-Ahzab itu bukan berdoa. Jadi salah ini, Yusalluna salah. Lah, kan saya sudah mengatakan kalau itu doa, tolong tunjukkan di mana Allah berdoa untuk Rasulullah dan saya akan menunjukkan di mana Allah memuji Rasulullah. Oke, saya ikuti kamu ya. Allah memuji Rasulullah. Kalau Allah sudah memuji Rasulullah, untuk apa malaikatnya memuji lagi? Lah, saking takjubnya oleh ciptaan Allah yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takjub mereka, apalagi kami umat Islam. Takjub karena apa kira-kira ya? Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian seorang diri mampu menjalankan syariat yang dituntun oleh Allah kepada mereka untuk menundukkan hukum-hukum di atas muka bumi. Seorang diri. Apa itu? Nabi Musa alaihissalam dengan Harun tidak mampu menundukkan kaumnya. Yesus dengan Yahya Pembaptis tidak mampu menunjukkan Bani Israel. Rasulullah Muhammad SAW seorang diri mampu menundukkan dunia. Menundukkan dunia bagaimana? Mana buktinya? Bukti apa?
Loh, karena kamu klaim Musa nggak mampu, Isa nggak mampu, Muhammad mampu. Buktinya mana? Yes, buktinya Indonesia aja dulu, Bang. Indonesia tunggu saudaraku, tunggu. Indonesia. Kenapa nggak Cina aja sekalian? Baik. Atau Amerika atau Eropa sekalian gitu loh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Jazirah Arab. Jazirah Arab tunduk kepada beliau seorang diri. Yesus Arab doang. Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke Yerusalem. Yerusalem itu lebih luas Makassar, tapi dia tak mampu menundukkan Yerusalem menjadi pengikutnya. Yesus bahkan sekarang saja buktinya seluruh dunia ini umat Kristen paling banyak. Ya, di situ saja Muhammad sudah gagal Kristen dibanding itu Yesus. bukan umatnya Yesus, Bung. Kristen itu bukan umatnya Yesus. Kristen itu bukan umatnya Yesus. Kristen itu umatnya Paulus. Beda. Yesus ditolak di tempatnya. Muridnya hanya 12, itu pun satu orang mengkhianat, tinggal 11. Keturunannya hilang. Tidak ada keturunan dari ke-11 muridnya sekarang mengimani Yesus. Itu sampai hari ini, sampai hari ini Bani Israel tidak mengenal Yesus, tidak percaya Yesus. Yang percaya Yesus hanya Paulus dan murid-muridnya, pengikutnya. Oke ya, satu ya. Nah, sekarang kembali ke tema. Orang Israel itu, kalau orang Israel itu tidak ada yang mengikuti Yesus, orang Yahudi itu udah banyak di seluruh dunia. Tetapi orang Kristen mula-mula itu adalah orang Israel, gitu loh. Jadi nggak usah ini ngaco. Klaim Anda berkata bahwa Nabi Muhammad itu berhasil, itu yang saya minta buktinya. Buktinya kan kamu klaim aja. Sejazirah Arab itu adalah Jazirah Arab sebesar apa sih, Zuma? Benua Arab itu benua besar. Ada benua Arab. Benua Arab. Kamu nih lelucon betul-betul, Zuma. Anak-anak kamu nih. Anak-anak asli. Saya heran kamu itu bisa dianggap seorang yang berilmu. Kasihan saya sama orang-orang berapa ribu, 1.800 ini yang muslimin yang ikut-ikut kamu. Kamu nih nggak tahu apa-apa. Sedih saya lihatnya. Setiap saya datang selalu saya gaplok kamu. Gimana sih muslim kesayangan saya? Oke, baik saudara Maliaki. Luas mana Jazirah Arab dengan Yerusalem? Kamu bilang benua, kok Yerusalem? Saya tanya dulu, luas mana Jazirah Arab dengan Yerusalem? Luas mana? Kamu tahu kan, di dalam sejarah ketika Muhammad meninggal, begitu banyak orang Islam yang murtad. Pertanyaan saya, perang besar ya. Pertanyaan kan, saya, kamu tahu sendiri, kamu punya ilmu nggak sebenarnya? Pertanyaan saya, jadi kalau Anda berkata Jazirah Arab itu dikuasai, luas mana Jazirah Arab dengan Yerusalem? Atau jangan Yerusalem terlalu luas. Luas mana Nazaret atau tanah Yudea dibandingkan Jazirah Arab? Dengar ya Zuma, kenapa ada perang? Pertanyaan saya loh. Pertanyaan saya. Luas mana Jazirah Arab dengan Galilea, tempat Yesus memberitakan Injil, keliling-keliling. Benua Arab itu besar sekali menurut Zuma. Besar sekali benua Arab. Iya, sampai ada di petanya Zuma bahwa ada tambahan satu lagi benua di dunia ini, yaitu benua Arab, gitu loh. Dan itu adalah ilmu pengetahuan yang didapat para muslim dari seorang yang ngaku guru bernama Zuma. Ada benua Arab. Kan lucu Anda ini. Benua Arab itu adalah semenanjung Arab, Bung, terletak di bagian barat daya benua Asia. Iya. Yang percaya ada benua Arab itu cuma kamu sendiri, Bung. Loh, semenanjung Arab itu benua Arab, Bung. Benua Arab. Kasihan kali ini orang. Semenanjung Arab itu adalah benua Arab. Wilayahnya terletak di bagian barat daya benua Asia. Anda belajar dari mana? Jadi ada itu yang benua Anda Arab. tertawakan. Ya, benua Arab. Bung. Benua Arab. Ya, semenanjung Arab ada nggak? Kamu ngaku nggak kamu salah? Saya tanya dulu, semenanjung Arab itu ada nggak? Mulai. Saya tidak bisa melepaskan kamu dari kesalahan kamu. Iya, kamu ngaku Arab dulu itu bahwa semenanjung Arab. Semenanjung Arab itu benua Arab. Sekarang saya tanya samamu,
semenanjung Arab, yang benua Arab itu luas mana dengan tanah Yudea, tempat Yesus mutar-mutar kayak gasing, tidak ada murid, cuma 11 ekor. Kau kalau mau maki-makian, kau belum lahir, kelasmu belum sampai. Saya tanya, kamu tidak jawab. Semenanjung Arab, kalau kamu alergi dengan kata benua, oke. Semenanjung Arab dengan tanah Yudea, tempat Yesus keliling-keliling itu luas mana? Luas mana? Satu, kalah. Kamu kalah kan? Dengar. Kedua. Banyak mana pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika ia datang, dia kemudian memimpin tentara 10.000 orang kudus dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah. 10.000 orang kudus. Itu dinubuatkan di dalam Ulangan 33 nomor 2. Dia akan datang bersama dengan 10.000 orang kudus. Rasulullah Muhammad SAW menundukkan kota Mekah dengan 10 orang kudus dari Madinah. Sekarang saya tanya samamu, kapan Yesus memimpin 10.000 orang? Kalah lagi. Yang ketiga, tempat Rasulullah Muhammad SAW itu adalah tanah Mekah. Banyak orang yang dipaksa menjadi di tanah Mekah hari ini 100% Islam. Yesus lahir di Yerusalem. Hari ini Kristen Yerusalem hanya 3 ekor. Itu pun ekornya sudah kena kurap. Kalah tiga, oke? Yang keempat, Rasulullah Muhammad SAW datang mengajarkan Islam. Oke, Islam hari ini berjaya. Yesus datang mengajarkan tauhid satu Tuhan. Tetapi yang berjaya justru 3 Tuhan. Kalah. Kelima, Indonesia mayoritas Islam, Kristen minoritas. Kemenangan yang keenam, Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Allah, atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Yahweh, bukan atas berkat rahmat Yesus. Kalah dan kalah.